Shalom, bertemu lagi bersama kami dalam ibadah online Air Hidup. Meskipun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah masing-masing, tapi kita berdoa kiranya kita semua tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus melawat kita dengan kuasa-Nya yang ajaib dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah online hari ini, mari kita simak dulu informasi berikut ini. Meskipun kita tidak dapat berdoa bersama di gereja, kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara tetap membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam doa bersama anggota keluarga atau berdoa pribadi. Jangan lupa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Berdoa juga untuk para tim medis dan para relawan yang sedang berjuang melawan virus corona ini. Jangan lupa kita berdoa supaya kebanggaan rohani melawat setiap jemaat Air Hidup dimanapun kita berada. Jika Bapak Ibu ingin dibantu dalam doa, dapat menghubungi call center yang ada di bawah ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu Saudara bagi kegiatan sosial di gereja kita. Persembahan bagi pelayanan sosial dapat melalui rekening yang tercantum di bawah ini atau dapat memasukkannya langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di gereja atau melalui nomor rekening berikut ini. Untuk mendukung pelayanan sosial ini, gereja kita juga menjual masker seharga 7.500 per buah. Jika Bapak Ibu Saudara ingin membeli masker ini, dapat menghubungi staf pastoral atau sekretariat gereja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info-info penting. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. God's hero. Dahsyat dengan Allah. Apa kabarnya hari ini? Pasti kabarnya luar biasa yang di rumah. Saya percaya meskipun hari ini kita tidak bertatap muka, tetapi Tuhan tetap hadir di rumah-rumah saudara sekalian dan Tuhan akan melawat kita semua hari ini. Sebelum mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua Tuhan. Teman-teman kami semua Tuhan memberkati. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus menjadi ibadah yang berkenan, ibadah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tak tertandingi. Allah yang segala Allah. Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan
kami bersorak muliakan nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini dengan segenap hati, dimanapun kita berada, mari kita mau angkat pujian kita. Mari kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini, sekalipun kita saat ini berada di rumah, kita dapat merasakan jamahan Tuhan. Kita dapat merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita mau mari menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi pujian kita. Mari dengan segenap hati kita mau katakan bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami mau jadi saksi-Mu. menjadi saksi bahwa Engkau besar. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam
dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidup kami Menggenapi firman-Mu, ganda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ganda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah hati kami, biarlah hidup kami menjadi saksi betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu, kami mau bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menguatkan kami, dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi didikan atas setiap hidup kami, bahkan menjadi pedoman atas langkah hidup kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu lebih lagi, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu mempunyai otoritas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan
God's Arrow dimanapun berada, kita berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Saya berdoa kiranya hari ini rekan-rekan diberkati dan dilawat oleh Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan yang kita sudah nyanyikan barusan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan dari satu kisah yang sering kita dengar, kisah ini dari sejak kita sekolah minggu ya. Nggak asing lagi cerita ini. Cerita yang sudah berulang kali kita dengar. Tetapi saya berharap, saya berdoa kiranya melalui sharing firman Tuhan hari ini, meskipun ceritanya sudah sering kita dengar, tetapi ada pesan Tuhan yang istimewa buat kita secara pribadi. Rekan-rekan God's Arrow bisa membaca nanti setelah ibadah ini selesai masing-masing di rumah. Kita tidak akan baca di sini karena ayatnya terpanjang. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 52. Ya, kisahnya sudah tahu semua ya. Tentang Daud dan Goliat. Kita baca dulu ayat yang pertama dan kedua, ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efesus Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Pada saat itu dikisahkan, orang Filistin bersiap hendak menghadapi orang Israel. Dan orang Israel sudah mengatur barisannya untuk menghadapi orang Filistin. Seperti kita tahu di kisah ini, ada tokoh yang dieluk-elukkan oleh orang Filistin. Karena dia dianggap orang yang besar, orang yang hebat, tidak ada yang bisa melawan dia. Siapa? Benar, dia adalah Goliat. Wah, orang Filistin sangat membanggakan Goliat. Karena mereka merasa bahwa tidak ada yang bisa menandingi Goliat. Goliat adalah, secara fisik, Goliat itu besar. Ya, tingginya kurang lebih 3 meter. Ya, tinggi sekali, besar sekali badannya. Baju sirahnya saja itu beratnya 57 kilo, baju sirahnya saja. Selain dia memakai baju sirah, dia juga memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya juga dia memanggul lembing tembaga. Mata tombaknya saja beratnya 6,8 kilo. Ya, jadi secara fisik dia luar biasa besar. Ya, tidak ada orang yang bisa melawan Goliat. Secara pengalaman, Goliat ini juga sudah jadi prajurit sejak dia masih muda. Jadi dia sudah berpengalaman berperang. Jadi merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, secara fisik dia besar, tidak ada yang bisa menandingi. Goliat menantang orang Israel. Bukan 1 hari, 2 hari, 40 hari dia menantang orang Israel. Tiap pagi dan petang dia maju, kemudian dia mengolok-olok tentara Israel. Dia mencemooh tentara Israel. Bangsa Israel selama 40 hari dia menghadapi teror, cemoohan yang dikeluarkan oleh bangsa Filistin, tentara Filistin, terutama dari Goliat. Tetapi di kisah itu, di cerita itu, tiba-tiba ada seorang muda yang datang. Diceritakan di situ, wajahnya kemerah-merahan. Dia masih sangat muda. Ya, teman-teman bisa menebak ya namanya siapa? Daud. Ya, Daud, tokoh yang sering kita dengar ya. Daud. Pada waktu Daud datang ke situ, awalnya Daud itu bukan untuk berperang. Dia disuruh datang ke situ untuk menjumpai kakak-kakaknya, membawa makanan buat mereka dan menanyakan keadaannya. Tetapi setelah Daud melihat kondisi di situ dan dia melihat Goliat dan apa yang diucapkan oleh Goliat, Daud merasa terganggu, ya, merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Goliat. Jadi pada saat itu, seperti kita tahu ceritanya, akhirnya Daud maju untuk melawan Goliat. Goliat adalah musuh bangsa Israel, juga musuhnya Daud.
Jadi bangsa Israel dan Daud menghadapi musuh yang sama. Siapa? Goliat. Menghadapi musuh yang sama, tentara Filistin. Tetapi ada hal yang menarik dari kisah ini. Meskipun dia punya musuh yang sama, cara Daud bertindak, cara Daud meresponi, itu berbeda dengan tentara Israel yang lain. Apa yang berbeda? Pada waktu Goliat mencemooh tentara Israel, mencemooh bangsa Israel, jadi setiap pagi dan petang, selama 40 hari, Goliat itu keluar dan dia mendekati tentara Israel ini. Pada waktu Goliat keluar, orang-orang Israel merasa takut. Orang-orang Israel merasa cemas. Secara fisik memang Goliat ini orangnya menakutkan karena besar, tinggi. Dia juga membawa senjata yang besar, yang berat. Jadi orang Israel merasa takut, merasa cemas. Tetapi bedanya dengan Daud, pada waktu Goliat ini maju dan dia mulai meneror bangsa Israel, apa yang dia katakan kepada Saul? Aku akan melawan orang Filistin itu. Itu perbedaan yang pertama. Aku akan melawan orang Filistin itu. Dia akan melawan Goliat itu. Meskipun tentara Israel, bangsa Israel yang lain merasa takut, tetapi Daud berkata, aku akan melawan orang Filistin ini. Perbedaan apa lagi yang ada dalam Daud? Ketika orang Israel lari, pada waktu Goliat ini maju, orang Israel lari, justru Daud tidak lari. Ada dikisahkan di sini, Daud maju mendekati Goliat. Dalam ayat 40 dikatakan begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Dia tidak lari. Daud tidak lari seperti tentara Israel yang lain, tetapi dia justru mendekati Goliat. Perbedaan apa lagi yang ketiga? Orang Israel selama 40 hari, ketika mereka menghadapi Goliat, menghadapi tentara Filistin itu, orang Israel tidak melakukan apa-apa. Karena saking takutnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak cuma maju tok. Tidak cuma dia maju membawa batu dan membawa umbannya. Tetapi ada tindakan yang dilakukan oleh Daud. Batu itu diumbannya, kemudian seperti kita tahu mengenai dahinya Goliat. Dia tidak hanya berdiam diri menghadapi Goliat, tetapi ada tindakan yang diambil untuk menghadapi Goliat. Mengapa Daud begitu berani? Tidak seperti tentara Israel yang lain. Mengapa dia berbeda dengan tentara Israel? Meskipun musuh yang dihadapi adalah musuh yang sama, Goliat. Yang pertama, cara Daud memandang dirinya dan bangsanya itu berbeda. Pada ayat 26 dikatakan begini, Daud bertanya kepada orang yang berdiri di dekatnya, apa hadiah bagi orang yang bisa menaklukkan orang Filistin serta menghilangkan penghinaan atas Israel? Siapakah orang asing itu? Dia hanya seorang Filistin. Siapakah dia sehingga dia berani menghina tentara Allah yang hidup? Dia melihat bangsanya bukan hanya sebagai bangsa Israel biasa. Dia berkata apa? Tentara Allah yang hidup. Mereka adalah tentara Allah yang hidup. Cara Daud memandang bangsanya itu berbeda. Dia tahu posisinya. Dia tahu keberadaannya. Dia bukan orang yang biasa. Dia adalah barisan tentara Allah. Mereka adalah umat Allah. Orang yang istimewa di hadapan Allah. Orang yang istimewa, tentara Allah. Dikatakan juga
Kita adalah umatnya Allah. Umat yang dikasihi Allah. Seringkali kita merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Pada waktu kita menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup ini, kita merasa diri kita tidak ada apa-apanya. Bukan siapa-siapa. Saya tidak berdaya. Kita lupa bahwa kita ini orang istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini seperti biji matanya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sangat mengasihi, sebegitu mengasihinya, sampai dia mengirimkan anaknya yang tunggal buat kita, untuk menyelamatkan kita. Kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kita umat yang dikasihi Tuhan. Jadi Daud memandang dirinya dan bangsanya, itu bukan orang yang hanya biasa saja. Mereka adalah umatnya Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, kenapa Daud bisa berbeda dengan orang lain? Daud memilih untuk tidak tawar hati menghadapi musuhnya. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan begini, berkatalah Daud kepada Saul, jangan biarkan Goliat mematahkan semangat. Aku hambamu ini akan melawan orang Filistin itu. Di dalam terjemahan yang VMD dikatakan mematahkan semangat. Kalau kita dilihat di baru itu, jangan tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Daud memilih untuk tidak tawar hati ketika dia melihat bagaimana Goliat mencemooh bangsa Israel. Dia memilih untuk tidak tawar hati. Dia memilih untuk tidak patah semangat. Meskipun lawan yang dihadapi adalah lawan yang besar secara fisik. Pilihan apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini? Ketika kita menghadapi pergumulan yang luar biasa dalam hidup ini, pilihan apa yang kita ambil? Apakah kita patah semangat kemudian kita putus asa? Apakah kita seperti Daud? Dia memilih untuk tidak tawar hati, tidak mau patah semangat. Karena firman Tuhan bilang kalau kita patah semangat itu kecil kekuatan kita. Dan yang ketiga, apa yang membuat Daud bisa berbeda dengan tentara Filistin yang lain? Dia berkata apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan yang dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di dalam pengalaman Daud, kuasa Tuhan yang sama, yang sudah menolong dia dari cengkraman singa dan beruang, kuasa Tuhan yang sama juga yang bisa mengalahkan Goliat. Jadi kuasa Tuhan sama untuk segala keadaan. Seringkali kita berpikir, masalah saya terlalu besar, Tuhan sulit untuk menolong saya. Apa yang saya hadapi ini terlalu besar, kayaknya Tuhan itu tidak mungkin bisa menolong saya. Atau sebaliknya, ini hanya masalah kecil. Buat apa kita merepotkan Tuhan? Ini hanya masalah sepele saja. Kita tidak perlu minta tolong sama Tuhan, karena masalahnya hanya kecil. Seringkali kita lupa bahwa kuasa Tuhan itu bisa berkuasa untuk menolong hal apa saja, masalah apa saja, penyakit apa saja, pergumulan apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini. Dalam pandangan Daud, kuasa Tuhan yang sama, kuasa Allah yang sama, yang menolong dia dari cengkraman beruang dan singa. Kuasa Allah yang sama juga, yang dahsyatnya sama, juga yang bisa mengalahkan Goliat. Kuasanya sama, dahsyatnya sama, besarnya sama. Jadi ketika dia melihat Goliat, dia yakin Tuhan yang sama, yang punya kuasa yang sama. Kuasa yang sama itu yang bisa mengalahkan Goliat. Dan yang keempat, bagaimana Daud ini bisa berbeda? Keyakinan Daud akan penyertaan Tuhan yang akan memberi kemenangan. Di dalam ayat 45 dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Secara fisik, Daud ini memang kecil.
Goliat melihat kemerah-merahan, ya, tidak ada pengalaman dalam berperang seperti dirinya. Bahkan Goliat meremehkan Daud. Dia berkata apa? Anjingkah aku sehingga kamu datangi aku dengan perlengkapan seperti itu? Tapi menurut Daud, dia tidak datang sendiri. Mungkin Goliat tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di situ. Tetapi Daud berkata apa? Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Penyertaan Tuhanlah yang membuat dia bisa menghadapi Goliat. Itu yang diyakini oleh Daud. Memang Goliat punya lembing, punya tombak yang berat, yang bisa kalau dilemparkan sekali Daud bisa mati. Ya, karena begitu besarnya. Tetapi bagi Daud, kemenangan bukan tergantung kepada tombak. Kemenangan bukan tergantung kepada pedang yang besar. Kemenangan bukan tergantung kepada kekuatan dia yang besar. Tetapi dengan siapa yang menyertai dia. Siapa yang ada bersama dengan dia. Allah yang bersama dengan dia. Allah semesta alam yang bersama dengan dia itu. Yang membuat dia bisa menang. Dengan siapa kita menghadapi segala macam pergumulan hidup ini? Apa kita menghadapi kekuatan kita sendiri? Apakah kita menghadapi semuanya dengan kemampuan kita saja? Dengan semua kemampuan yang kita punya? Dengan segala kepintaran yang kita punya? Dengan segala apa yang kita bisa lakukan? Kita lupa menyertakan Tuhan dalam menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup ini. Kita lupa menyertakan Tuhan dalam menghadapi semua pergumulan yang ada dalam hidup ini. Goliat bisa saja meremehkan Daud. Karena Daud masih muda. Daud tidak ada pengalaman. Daud memakai cara-cara yang mungkin kelihatan lucu oleh dia. Tetapi bagi Daud, kemenangan itu tidak terletak pada kuat atau lemahnya kita. Besar atau kecilnya senjata yang kita bawa. Tapi berperang karena penyertaan Tuhan, Allah semesta alam. Itu yang bisa membuat menang. Pada saat-saat ini, semua kita, dimanapun kita berada, entah itu di kota ini, atau di luar kota, atau bahkan di luar negeri, kita menghadapi hal yang sama. Karena dampak corona ini. Kesulitan hidup semakin banyak. Ada banyak orang yang di PHK. Ada orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Ada orang yang kemudian usahanya harus berhenti. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Semua orang mengalami dampak dari corona ini. Tidak hanya orang percaya saja, tetapi orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan hanya orang dewasa, tetapi dampaknya juga ada di anak-anak. Tidak hanya di kota saja, tidak hanya di desa saja, di semua tempat. Semua orang mengalami kesulitan. Banyak orang mengalami kesulitan. Banyak orang mungkin ada di dalam pergumulan yang berat. Tantangan boleh sama, pergumulan boleh sama. Tetapi cara kita meresponi, cara kita bertindak, cara kita menghadapi, itu yang berbeda. Bangsa Israel dan Daud menghadapi Goliat yang sama. Tetapi Daud mempunyai cara yang berbeda untuk menghadapi Goliat. Daud memilih cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan itu yang membuat dia menang. Jangan lupa bahwa kita ini adalah umatnya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu sama. Kuasa yang Tuhan yang dinyatakan kepada Daud. Kuasa Tuhan yang sama juga yang dinyatakan kepada kita. Kuasa Tuhan yang sama juga yang bisa memampukan kita untuk menang menghadapi hidup ini. Persoalan dapat datang kepada siapa saja. Persoalan bisa datang kapan saja. Persoalan bisa menghimpit siapa saja. Tetapi jangan akhirnya kita patah semangat karena itu. Kita ini adalah umatnya Tuhan. Jangan patah semangat.
Karena ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bersama dengan kita. Hari-hari ini mungkin rekan-rekan ada di dalam kebingungan. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana pendidikan saya nanti kelak? Bagaimana pekerjaan saya kalau dalam keadaan begini terus? Bagaimana saya harus hidup kalau begini terus? Bagaimana kemudian saya ke depannya lagi, masa depan saya? Ingat, kita memilih apa yang seperti Daud lakukan. Kita memilih sesuatu yang berbeda, karena kita ada umat Tuhan. Ada Allah yang dahsyat yang menyertai kita. Ada kuasa yang dahsyat yang bersama dengan kita. Jangan patah semangat. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu. Walau 1000 rebah di sisiku. Mari kita tunduk di hadirat Tuhan. Mungkin rekan-rekan saat ini ada di dalam pergumulan, ada di dalam keputusasaan, ada di dalam masalah yang begitu berat. Jangan lupa kuasa Tuhan sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada Daud, kuasa Tuhan yang sama dahsyatnya, yang juga bisa kita alami. Percayalah bahwa ada Allah yang luar biasa yang menyertai kita. Kita nyanyikan lagu ini. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah kita yang dahsyat. Dia Allah kita yang luar biasa. Pergumulan, kesulitan, pergumulan bisa datang kapan saja dalam hidup kita.
kita undang, tanpa kita minta. Tapi percayalah bahwa penyertaan selalu ada buat kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa selalu ada bersama dengan kita. Kuasa Tuhan yang dahsyat selalu tersedia bagi kita. Jangan patah semangat, jangan tawar hati. Tetap teguh berdiri, tetap percaya mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin di kiri kananmu banyak orang mengeluh, banyak orang patah semangat, banyak orang merasa putus asa. Mungkin di sekitarmu banyak orang merasa sudah tidak berdaya dalam hidup ini. Tetapi kita ini umatnya Tuhan. Kita umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita punya Allah yang hidup yang bersama dengan kita. Kita punya Allah yang luar biasa, yang berkuasa, yang dahsyat bersama dengan kita. Berdirilah teguh. Kuatkan imanmu. Nantikan pertolongan Tuhan yang datang. Nantikan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang akan membuka jalan buat engkau. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat rekan-rekan yang sedang beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan melawat mereka dimanapun mereka berada. Buat rekan-rekan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam keputusasaan, yang sedang dalam kebimbangan, yang sedang dalam beban yang berat dalam hidup ini. Kami berdoa buat mereka, Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Biarlah di tengah situasi yang sulit ini, iman mereka tetap teguh berdiri. Iman mereka tetap kokoh, berharap kepada Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kiranya kuasa Tuhan mereka alami. Sehingga mereka bisa bercerita kepada orang yang sedang berputus asa. Mereka bisa menyaksikan kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa Tuhan membela mereka. Tuhan membuka jalan buat mereka. Tuhan meniadakan hal yang kelihatannya mustahil menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi kemenangan yang luar biasa. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rekan muda yang sedang beribadah bersama dengan kami dilawat oleh Tuhan. Setiap hari dipenuhi oleh kasih Tuhan. Setiap hari mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Mereka bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan Kau mendengar doa kami. Kami percaya juga Tuhan mendengar segala permohonan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami lewat puji-pujian, lewat penyembahan kami pada malam ini, pada hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati rekan-rekan yang sudah melayani Tuhan, yang sudah menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan membalas jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera, kekuatan dan kasih Tuhan bersama dengan kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Teman-teman bisa mengikuti update berita-berita God's Arrow di Facebook, GSCA Hidup Madiun, dan di Instagram. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment di channel YouTube GSCA Air Hidup Madiun. Stay healthy and positive. Happy Sunday and God bless. God's Arrow Dahsyat di tangan Allah.